帮千人绞首示众。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua Kembalinya Sang Kaisar Abadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Return of the Divine Emperor. Anjay, susah ya namanya. Dan kita akanlah memasuki episode 8. Untuk di episode sebelumnya, geng Serigala Besi telah bertindak semena-mena kepada keluarga Yun. Beruntungnya saja untuk Yun Qingyan datang tepat waktu. Ya, nggak tepat waktu sih, sedikit terlambat. Dengan kedatangannya ya, sudah pasti posisi akanlah berubah. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Qingyan sungguh meminta maaf atas keterlambatannya. Dan sisanya serahkanlah kepada dia. Dan ternyata untuk Hello sama sekali belumlah meninggal dunia. Bahkan dia sempat mengancam kepada Qingyan, jika dia tidak inginlah mati, maka bebaskanlah dirinya. Sontak, Qingyan langsunglah membalas, jangan khawatir, kalau dia akanlah membebaskannya. Tetapi, kematian dari seluruh keluarga Yun akanlah dibayar dengan nyawanya Hello serta Hekui. Tidak sampai di situ, geng Serigala Besi juga akanlah mendapati hukuman. Semua aset geng Serigala Besi akanlah disita oleh keluarga Yun. Ditambah, mereka juga akanlah menjadi pelayan dan tidak akan pernah diampuni. Alhasil, nyawa dari Hello langsunglah direnggut. Hekui sebagai ayah melihat anaknya telah dihabisi di depan mata, sungguhlah tidak terima. Tetapi ya, di sana sudah ada Li Ranzu yang menembakkan anak panah, membuat dia langsunglah terpental dan mempertanyakan siapa dirinya. Seperti biasa, jawaban dari Ranzu kalau dia tidak berhak untuk mengetahui namanya. Perkataan ini memancing emosi dari Hekui. Dia langsunglah menjamin kalau hari ini semua keluarga Yun akanlah dimakamkan bersama dengan anaknya. Dan dia melemparkan pedangnya. Dengan menggunakan kekuatan iblis, dia bisa menyerap seluruh darah yang telah meninggal dunia. Dan Qingyan langsunglah menepuk tangan sembari memberikan pujian. Kalau ayah dan anak ternyata berada di jalan iblis. Sehingga Hekui menerjang Qingyan meladeni pertarungan ini. Pertarungan mereka yang terlihat begitu sangatlah sengit membuat seluruh anggota keluarga Yun sekaligus anggota geng Serigala Besi hanya bisa terengah-engah melihat mereka berdua bertarung. Sementara itu ya, di tempat lain, adanya seorang pelayan memberitahu kepada Tuan Muda kalau keluarga Yun telah diserang oleh geng Serigala Besi. Lebih dari 1.000 anggota telah tewas dan terluka. Waduh, 1.000 dong. Namun juga geng Serigala Besi mendapati kerugian. Dari anaknya meninggal dunia, 2 tetua meninggal dunia, serta ratusan anggotanya juga telah tewas. Namun Tuan Muda tersebut tidaklah peduli. Sebuah keluarga cabang seperti klan Yun mampu bertahan selama ini. Pelayannya menjelaskan, awalnya Hekui telah menang telak. Tetapi mereka kedatangan Yun Qingyan yang langsunglah menghabisi Hello. Dan kali ini posisinya telah berubah. Mendengar itu, Tuan Muda Perban sungguhlah tidak terima. Kalau geng Serigala Besi sungguhlah tidak berguna. Dan dia mempertanyakan bagaimana dengan keadaan neneknya. Ternyata neneknya juga telah menggunakan teknik pedang peminum darah iblis.
Tetapi ya, mereka masih belum mencapai kesepakatan. Dan pelayannya memberikan laporan yang lain kalau guru bela diri dari keluarga Sangguan telah tiba. Mereka sangatlah ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, Tuan Perban ini langsunglah menghabisi nyawa pelayannya. Ternyata si Tuan Perban ini berasal dari keluarga Lin, yang tak lain adalah Lin Wei. Dan keluarga Sangguan yang inginlah bertemu dengannya ini telah dikirim oleh Dekan Jia dari Akademi Tianyuan. Mereka diutus untuklah membantu dirinya dalam segala masalah, serta ya membawa mas kawin untuklah dia dengan nona muda. Untuk nona mudanya ya kita nggak tahu guys. Kembali kepada Qingyan, ternyata dia telah memiliki sebuah rencana. Dia sengaja mengulur waktu dalam pertarungan agarlah He Kui mengeluarkan semua kekuatan jalan iblisnya. Sesuai perkataan dari pelayannya Lin Wei, kalau He Kui ini telah menggunakan teknik pedang peminum darah iblis. Tetapi ya belum digunakan, dan sekaranglah saatnya untuk digunakan guys. Dengan teknik tersebut, He Kui sangatlah yakin Qingyan tidak akanlah bisa menerima serangannya. Sehingga serangan 10.000 bayangan iblis dikerahkan, dan Qingyan dengan begitu mudahnya menahan serangan tersebut. Wow! Dan Qingyan sengaja untuklah melemahkan pertahanannya, membuat pertahanannya langsunglah hancur, yang membuat keluarga Yun sungguhlah khawatir. Sedangkan geng serigala besi menganggap kalau dia sudah pasti berakhir. Tetapi He Kui dikejutkan kalau pedang serigala besi darahnya tiba-tiba menghilang. Dan ketika dia memasuki asap, di sana Qingyan sedanglah memegang sarung pedangnya, sembari berkata kalau pedangnya memiliki kualitas yang buruk dan hampir dia tidak bisa melahapnya. Jadi ya, sebagai gantinya, dia akanlah mencarikan senjata yang lebih bagus. Hinaannya membuat emosi dari He Kui memuncak, dan dia akhirnya menggunakan kekuatan iblisnya lagi sampai-sampai berubah wujud menjadi monster. Tetapi ya, Qingyan kembali menghinanya kalau itu adalah energi iblis tingkat rendah. Melihatnya saja, dia sudah begitu muak dan pertarungan kembali dilanjutkan. Selagi Qingyan menahan beberapa serangan, dia langsung memerintahkan Ranzu untuklah menembakkan anak panahnya tepat di kepalanya guys. Sehingga anak panah ditembakkan dan menembus kepala dari He Kui, membuat dia haruslah berakhir. Seperti biasa, kata-kata dari Qingyan sungguh begitu keren ya. Meskipun dia telah mati, tetap saja mengotori tanah keluarga Yun. Hal ini membuat dia sungguhlah tidak puas. Jadi, sebagai bayarannya, seluruh anggota geng serigala iblis akanlah menjadi pelampiasannya. Dan Qingyan akanlah menggunakan teknik terlarang alam kaisar. Cilin yang melihatnya langsunglah ketar-ketir dan mempertanyakan apakah dia benar-benar inginlah menggunakan teknik tersebut di dunia fana. Sebab ya, ini juga akanlah membuat dia mengalami kerugian. Dirinya akanlah kehabisan sejumlah besar darah Saripati Kaisar Abadi dan langsunglah menurunkan kultivasinya dari beberapa tingkatan. Qingyan membalasnya, apa gunanya status sebagai Kaisar Abadi jika dia sama sekali tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Jadi, dia sama sekali tidaklah peduli dengan resiko tersebut. Selama keluarganya terlindungi, dia akanlah melakukan apapun. Ternyata, teknik terlarang alam Kaisar Abadi tersebut adalah membangkitkan seluruh anggota keluarga Yun yang telah tewas. Melihat itu ya, anggota geng serigala besi serta 3 tetua laknat mencoba melarikan diri. Tetapi, Qingyan memerintahkan seluruh anggotanya untuklah membantai seluruh anggota geng serigala besi. Sehingga pembantaian dimulai.
Sedangkan untuk Qingyan, dia langsunglah menyelamatkan ibunya dari Fei Fei. Tetapi ya, tidak bisa diselamatkan sepenuhnya karena tubuh ibunya Fei Fei ini telah menyimpan racun yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Jadi ya, darah dan dagingnya sudah terkontaminasi dengan racun. Jadi, untuk proses pemulihan atau penyembuhannya cukuplah memakan waktu yang lama. Namun, Qingyan berjanji akanlah membuat ibunya Fei Fei kembali seperti semula. Sedangkan tiga tetua langsunglah dihadang oleh Paman Yun Meng. Sekalinya berhadapan sama orang psikopat, guys. Lalu Qingyan berbicara dengan tiga tetua. Padahal mereka telah diberikan sebuah kesempatan. Tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuklah berubah. Justru malah semakin parah. Jadi inilah tugas dari Paman Yun Meng untuk menghabisi mereka bertiga. Sementara itu, di keluarga utama Yun, yaitu Yun Fan, telah menghajar Yun Xuan sampai babak belur. Dan dia mendapati berita terbaru kalau Qingyan berhasil menghabisi seluruh geng serigala besi. Mendengar itu ya, Yun Fan sama sekali tidaklah senang, guys. Meski mereka ini satu keluarga, tetap saja Yun Fan tidaklah peduli dengan keluarga cabang. Justru dia mempertanyakan trik apa yang digunakan oleh Qingyan untuklah mengalahkan He Kui yang jelas-jelas rananya sudah sangat terpaut jauh. Namun ya, dia tidak akanlah memikirkan hal tersebut karena dia memiliki 100 cara agarlah membuat keluarga Yun menjadi budaknya. Lebih tepatnya, dia inginlah mengendalikan Qingyan. Gara-gara semua ini juga membuat dia tidaklah sabar untuk melihat pertarungan Lin Wei dengan Yun Qingyan. Dan sesingkatnya, hari pertarungan Lin Wei melawan Qingyan akanlah dimulai. Tetapi baru kali ini MC utama datang tepat waktu. Biasanya kan di tonggok-tonggok lain MC utama selalu datang terlambat. Dan Qingyan langsunglah mengejek Lin Wei yang baru saja datang. Apakah dia ini baru selesai berdandan? Namun, alasan Lin Wei terlambat, sebelum dia berangkat, dia telah mendengar sebuah lelucon dan tertawa terbahak-bahak. Kalau Yun Fan dari keluarga utama Yun telah mengirimkan hadiah ucapan selamat kepadanya, yaitu tubuh Yun Xuan yang sudahlah babak belur. Dan semuanya juga sudahlah tahu kalau Qingyan bersusah payah untuklah menyembuhkan titik meridiannya. Tetapi ya, kembali dihancurkan oleh Yun Fan. Dan jawaban dari Qingyan ya, jangan khawatir tentang masalah itu, karena dia akanlah segera membalaskan perbuatannya. Namun, sebelum itu, selesaikanlah masalah mereka berdua. Tidak sampai di situ, Qingyan teruslah mengolok-oloknya. Memang sejak kecil, Lin Wei terus-terusan memberikan kesulitan baginya di Akademi Tianyuan. Tetapi kesulitan yang dimaksud itu, Lin Wei benar-benar begitu lemah yang selalu mendapati perlindungan dari Qingyan. Tetapi ya, sampai saat ini saja, Lin Wei yang dikatakan sebagai tuan muda paling terkuat di keluarganya terlihat begitu biasa-biasa saja. Jadi, Qingyan langsung menyarankan jika dia tidak mau terluka, lebih baik dia menyerah dalam pertarungan ini. Sayangnya, ego dan emosi dari Lin Wei tersentil, membuat dia begitu sangatlah marah dan langsunglah menerjang. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini, guys. Untuk episode kali ini sih benar-benar puas ya. Hanya dalam satu malam, geng serigala besi benar-benar dimusnahkan. Dan kali ini keluarga utama Yun malah mencari masalah. Tetapi ya gara-gara ulah dari Yun Fan, peran dari Lin Wei jadi tidaklah terlihat. Padahal mah awal-awalnya kita menunggu pertarungan Qingyan dengan Lin Wei. Namun ketika kemunculan dari Yun Fan, malah tertarik untuklah menunggu pertarungan Qingyan melawan Yun Fan. Apalagi ya keluarga utama sudah pasti memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Dari fasilitas, obat-obatan, teknik bela diri, jauh lebih unggul daripada keluarga cabang, guys.
Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.